Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Fauziah, NIM 14014193222 dari Rombel Game akan mempresentasikan mengenai kurikulum 2013 darurat. Topik pembahasan yang pertama ada pengertian kurikulum darurat, yang kedua penerapan kurikulum darurat, yang ketiga penerbitan kurikulum darurat, dan terakhir ada dampak kurikulum darurat. Nah, di masa pandemi ini, Kemdikbud menerbitkan aturan baru bagi satuan pendidikan untuk menggunakan kurikulum darurat sesuai kebutuhan peserta didik selama masa pandemi. Nah, apa sih kurikulum darurat ini? Jadi, kurikulum darurat adalah salah satu pilihan yang diambil satuan pendidikan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Kurikulum darurat diciptakan untuk penyederhanaan kompetensi dasar selama pembelajaran jarak jauh. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang akan dilakukan pemerintah, yaitu perluasan pembelajaran tatap muka untuk zona kuning dan menerapkan kurikulum darurat dalam kondisi tertentu. Ada 3 opsi yang bisa dipilih oleh sekolah. Yang pertama, tetap mengacu pada kurikulum nasional yaitu kurikulum 2013. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, atau melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Jadi, ada 2 komponen kurikulum darurat. Yang pertama, penyederhanaan secara masif. Ini kompetensi dasarnya dan standar pencapaian. Yang kedua, ada modul pembelajaran spesifik yang dilakukan di dalam rumah untuk jenjang SD dan PAUD. Topik selanjutnya ada penerapan kurikulum darurat. Kemdikbud melihat semua kompetensi dasar dan kemudian memilah yang esensial atau yang akan menjadi landasan untuk tahap selanjutnya. Dengan harapan, satuan pendidikan dapat fokus pada mata pelajaran tertentu saja. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mencontohkan, misalnya di SD kelas 1 terdapat mata pelajaran yang hanya bahasa Indonesia, matematika, dan pendidikan jasmani. Dengan penurunan kompetensi dasar bahasa Indonesia sebesar 45%, matematika sebesar 22%, dan pendidikan jasmani sebesar 38%. Jadi, lebih baik kita mendalami yang hakiki daripada semua kompetensi dasar yang harus diselesaikan, tetapi tidak ada yang tercapai dengan cara yang benar. Selanjutnya, bagaimana kurikulum darurat ini diterbitkan? Jadi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim ingin meringankan beban guru, orang tua, dan siswa dalam proses belajar mengajar di masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, ia menerbitkan kurikulum darurat yang diharapkan dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi pada 7 Agustus 2020. Untuk itu, Menteri Pendidikan memberikan 3 opsi bagi sekolah. Yang pertama, sekolah tetap menggunakan kurikulum 2013. Yang kedua, menggunakan kurikulum darurat. Yang ketiga, melakukan penyederhanaan diri. Kemudian, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengaku telah menerima banyak keluhan terkait kendala yang dihadapi orang tua, guru, dan siswa dalam pembelajaran jarak jauh selama pandemi. Salah satunya adalah guru terbebani untuk menyelesaikan kurikulum nasional 2013 ketika kegiatan belajar mengajar diadakan di luar kebiasaan. Waktu pelajaran juga berkurang saat PJJ sehingga tidak mungkin guru memenuhi beban jam mengajar. Di sisi lain, guru juga kesulitan berkomunikasi dengan orang tua sebagai mitra di rumah. Jadi, menurut Menteri Pendidikan, kurikulum darurat ini tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2013.
Kurikulum ini hanya merupakan penyederhanaan kompetensi dasar yang masih mengacu pada Kurikulum Nasional 2013. Mendikbud mengatakan penerapan kurikulum itu berlaku hingga akhir tahun ajaran. Jika pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir sebelum akhir tahun pelajaran, sekolah tetap bisa melakukan kurikulum ini dalam rangka percepatan implementasi ketiga opsi kurikulum tersebut. Mendikbud mengharapkan peran serta oleh semua pihak. Pembahasan yang terakhir ada dampak kurikulum darurat. Yang pertama, tersedia acuan kurikulum yang sederhana bagi guru. Yang kedua, beban mengajar guru berkurang. Ketiga, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang keempat, siswa tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Yang kelima, orang tua lebih mendampingi anaknya belajar di rumah. Yang terakhir ada kesejahteraan psikososial siswa, guru, dan orang tua meningkat. Sehingga dengan adanya kurikulum darurat ini, Kemdikbud berharap dapat mempermudah proses pembelajaran di masa pandemi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.